Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Langsung aja yuk, hari ini kita bakal main jadi detektif bisnis. Bayangin aja kalian lagi melacak tersangka tak kasat mata yang diam-diam ngegrogotin margin keuntungan perusahaan kalian. Kita nggak lagi ngomongin soal bahan baku atau gaji karyawan pabrik yang emang gampang banget dihitung ya. Kita lagi ngomongin biaya-biaya tersembunyi yang sering banget luput dari radar. Fokus kita hari ini adalah ngebongkar misteri penyerapan overhead. Ini tuh konsep akuntansi yang kalau sampai kalian abaikan, benar-benar bisa berakibat fatal buat kelangsungan bisnis apapun. Coba deh pikirin pertanyaan kritis ini baik-baik. Kalian benar-benar tahu nggak sih berapa biaya asli dari produk kalian? Ini bukan cuma pertanyaan basa-basi loh. Banyak banget perusahaan yang merasa mereka udah naruh harga yang pas dan untung gede. Tapi gara-gara mereka salah ngitung biaya tersembunyi ini, tanpa sadar mereka malah jual produk unggulan dengan posisi rugi. Kesalahan hitung akuntansi kayak gini bener-bener bisa bikin bangkrut perusahaan yang dari luar kelihatan sehat-sehat aja. Ngeri banget kan? Nah, biar kebayang masalahnya, mari kita bandingkan dua hal ini. Di satu sisi, ada biaya utama atau prime costs. Ini tuh gampang banget dilacak. Kalau kalian bikin meja kayu, ya kayu dan upah tukangnya itu biaya utama. Jelas banget kan? Tapi di sisi lain kita punya overhead. Ini dia nih tersangka licin yang lagi kita cari. Mikirin biaya sewa pabrik, asuransi, tagihan listrik, sampai pelumas mesin. Biaya-biaya ini kan nggak nempel langsung di satu meja kayu itu, tapi tetap ada dan harus dibayar. Terus gimana caranya kita bebankan tagihan listrik pabrik ke satu meja kayu? Nah, itulah misteri yang bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, dilema biaya tersembunyi. Kedua, pendekatan pembiayaan. Ketiga, proses 2 tahap. Terus kita masuk ke tahap 1, pembagian overhead, dan terakhir tahap 2, pembebanan ke produk. Bagian 1, dilema biaya tersembunyi. Sebelum kita bisa nangkep pelakunya, kita harus samakan frekuensi dulu soal istilahnya ya. Hal pertama yang wajib kita kenali adalah objek biaya atau cost object. Anggap aja ini korban utama kita, subjek yang pada akhirnya harus nanggung semua beban pengeluaran tersembunyi tadi. Ini bisa berupa produk fisik kayak mobil, atau sebuah layanan, pesanan spesifik, atau bahkan satu departemen utuh. Intinya kalau kita perlu ngukur biayanya secara terpisah, nah itu adalah objek biaya kita. Terus ada yang namanya alokasi. Di dunia investigasi kita ini, alokasi itu ibarat nemuin sidik jari yang super jelas di TKP. Ini terjadi kalau sebuah pengeluaran punya hubungan yang benar-benar tak terbantahkan dengan objek tertentu. Contohnya gini, gaji seorang supervisor yang cuma ngawasin departemen perakitan. Udah pasti biaya itu bisa langsung kita alokasikan 100% ke departemen tersebut tanpa perlu repot diutak-atik lagi. Tapi gimana kalau sidik jarinya nggak jelas? Disinilah pembagian atau apportionment beraksi. Bayangin kalian lagi makan malam bareng 10 teman. Ada yang pesan lobster mahal, ada yang cuma makan salad. Kan gak adil banget kalau total tagihannya dibagi rata. Kalian pasti bakal bagi berdasarkan apa yang benar-benar dimakan masing-masing orang. Sama persis kayak di bisnis, apportionment pakai basis tertentu, kayak luas ruangan atau jam mesin, buat ngebagi tagihan umum pabrik secara adil ke tiap-tiap departemen. Bagian 2. Pendekatan pembiayaan. Sekarang kita lihat metode apa aja yang dipakai para akuntan buat ngurusin biaya ribet ini. Ada 2 aliran utama nih. Di satu sisi, ada marginal costing. Metode ini mikirnya gini, biaya tetap kayak sewa gedung, itu kan biaya periode yang bakal terus ada berapapun jumlah produksi kita. Jadi nggak usah deh dimasukin ke dalam nilai stok produk. Ini tuh cocok banget buat keputusan manajerial internal yang butuh cepat. Nah, di sisi lain, dan ini yang jadi fokus kita hari ini, ada absorption costing atau pembiayaan penuh. Pendekatan ini nyerap atau ngelacak semua biaya manufaktur, baik yang variabel maupun yang tetap, langsung masuk ke dalam produk. Ini semacam standar emas lah, sering banget diwajibin buat laporan keuangan resmi karena ngasih gambaran paling komplit soal biaya jangka panjang. Bagian 3, proses 2 tahap. Terus gimana sih absorption costing ini dipraktekan? Ngubah tumpukan tagihan listrik jadi porsi kecil di sebuah meja kayu itu emang kedengarannya kayak mimpi buruk matematika. Tapi tenang aja, kita pecah jadi 4 langkah logis. Langkah 1 dan 2 itu tahap pertama kita, bagi-bagi tagihan ke departemen. Terus langkah 3 dan 4 itu tahap kedua, ngubah biaya departemen tadi jadi tarif yang akhirnya diserap sama produk. Proses 2 tahap ini bakal ngubah semua kekacauan tadi jadi jauh lebih jelas. Coba deh kita visualisasikan gimana biaya ini mengalir kayak air. Di sebelah kiri, kita punya pusat layanan pendukung.
kayak bagian perawatan mesin, yang ngebagian biayanya ke pusat produksi yang beneran bikin barang. Terus, setelah semua biaya itu ngumpul di pusat produksi, biaya-biayanya langsung ngalir nyerap ke dalam produk A, B, dan C. Ini benar-benar gambaran visual yang asik banget buat ngelihat gimana perjalanan sebuah biaya tersembunyi sampai akhirnya nempel di produk. Bagian 4. Tahap 1. Pembagian overhead. Masih nyambung sama visualisasi tadi, mari kita bedah fase pertamanya. Di sini kita secara fisik ngebacain tagihan pabrik dan ngebaginya ke departemen-departemen. Ingat analogi makan malam tadi kan? Kalian nggak bisa sekedar nebak-nebak berapa jatah bayar departemen perakitan buat tagihan listrik pabrik. Harus ada basis yang logis. Contohnya nih, biaya sewa. Paling masuk akal ya, dibagi berdasarkan luas lantai yang dipakai suatu departemen. Terus asuransi mesin, dibagi berdasarkan nilai buku mesin di situ. Kalau listrik, ya dibagi berdasarkan kilowatt yang benar-benar mereka pakai. Kalau nggak pakai logika ini, angka-angka kalian bakal ngawur semua. Yang paling menarik dari langkah ini tuh, metode matematika yang kalian pilih benar-benar bakal ngubah realitas finansial departemen kalian loh. Ada 3 metode utama. Kalau kalian pakai metode langsung yang simpel banget, hasilnya bakal beda jauh sama kalau kalian pakai metode timbal balik atau resiprokal. Kenapa? Karena metode timbal balik ini pinter banget. Dia memperhitungkan kalau departemen layanan itu saling bantu. Misalnya, departemen IT benerin komputernya departemen HR, sementara departemen HR yang rekrut orang buat IT. Metode ini jelas jauh lebih akurat kalau nangkep kerumitan hubungan antar departemen di dunia nyata. Bagian 5. Tahap 2. Pembebanan ke produk. Oke, kita udah sukses memecah tagihan departemen nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mendebarkan, di mana semua overhead yang udah terkumpul tadi akhirnya benar-benar diserap ke dalam produk fisiknya. Lagi-lagi, kita nggak bisa asal serap. Kita butuh basis penyerapan yang pas, ada beberapa metrik yang sering dipakai. Misalnya kalau pabrik kalian itu full otomatis dan ngandelin robot, ya jelas paling logis pakai tarif per jam mesin. Tapi kalau kalian punya bisnis konveksi yang isinya tenaga penjahit semua, tarif per jam kerja langsung bakal ngasih hitungan matematika yang jauh lebih akurat. Kuncinya tuh cuma satu, sesuaikan metrik kalian sama aktivitas nyata di lapangan. Dan voila, ini dia hasil akhir yang dari tadi kita cari-cari. Lembar biaya pekerjaan yang sesungguhnya. Disinilah semua elemen tadi nyatu dengan cantik. Kalian bisa lihat biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung di atas. Nah, ini dia sidik jari yang jelas tadi. Terus di bagian bawahnya, akhirnya kita bisa lihat overhead manufaktur yang diaplikasikan pakai tarif yang udah capek-capek kita hitung tadi. Lembar inilah yang secara akurat ngebongkar berapa total biaya sesungguhnya dari sebuah pesanan. Misteri terpecahkan. Poin krusialnya tuh dirangkum dengan sangat pas di kutipan ini. Saya mau nekenin lagi ya, ini bukan sekedar teori akuntansi di atas kertas, ini benar-benar masalah hidup dan mati buat bisnis kalian. Akuntansi yang berantakan bisa bikin produk unggulan kalian seolah-olah rugi dan akhirnya malah dihentikan. Atau yang lebih parah, dia bisa nyembunyiin produk parasit yang diam-diam ngisap keuntungan perusahaan kalian tanpa kalian sadari sama sekali. Jadi sebagai penutup, saya punya satu tantangan nih buat kalian. Coba deh cek bisnis kalian sendiri atau departemen tempat kalian kerja sekarang. Apakah model penetapan harga kalian udah bener-bener transparan? Atau jangan-jangan ada overhead berbahaya yang lagi sembunyi di balik hitungan yang kelihatan gampang? Mungkin ini saatnya kalian praktekin proses 2 tahap ini buat investigasi dan mastiin semuanya. Terima kasih udah ikut di pembahasan kita kali ini. Semoga wawasan ini bisa nyelamatin bisnis kalian dari kebocoran yang nggak disadari. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.